Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Agusti Rangga, dan di sini ada dua rekan saya yang bernama yang pertama Mesius, kedua Muhammad Farhan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pemrograman mesin DFA menggunakan pemrograman Java. Di sini ada daftar isi yang berisikan tentang definisi DFA, ciri-ciri dari DFA, contoh DFA, pemrograman mesin DFA, dan daftar pustaka. Yang pertama, di sini ada definisi DFA yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. DFA, Deterministic Finite Automata, merupakan salah satu finite state machine di mana hasil dari konversi sebuah NFA ke DFA atau RE ke DFA. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputasi teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Baiklah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri DFA. Saya akan menjelaskan ciri-ciri DFA-nya. Yang pertama, stata, penerima tepat satu stata untuk setiap simbol masukan. Kedua, mesin dengan keadaan terbatas. Ketiga, membutuhkan string. 4, membutuhkan perhitungan kompleks pada program. Baiklah, di sini ada contoh DFA. Di sini ada himpunannya dari Q0, Q1, Q2, Q3. Stigmanya terdiri dari 0,1. Startnya dari Q0, finishnya juga dari Q0. Di sini bisa dilihat ada fungsi transisinya mulai dari Q0 dulu ya. Kalau misalnya Q0 dikasih Q0 dikasih 0, maka itu mengarah ke Q2. Terus kalau Q0 dikasih Q1, maka mengarah ke Q1. Selanjutnya di sini ada Q1. Misalnya Q1 dikasih 0, maka mengarah ke Q3. Terus misalnya Q1 mengarah ke mengarah ke 1, maka itu mengarah ke Q0. Terus yang Q2 dikasih 0, maka itu mengarah ke Q0. Terus Q2 dikasih 1, mengarah ke Q3. Yang terakhir ada Q3 dikasih 0, mengarah ke Q1. Dan Q3 dikasih 1, mengarah ke Q2. Perkenalkan, nama saya Mesius Adevian Siregar yang akan menjelaskan soal kode program yang DFA yang sudah dibuat dengan menggunakan bahasa Java. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan scanner untuk menginput sintak yang digunakan untuk jumlah state dan jumlah himpunan. Kalau yang di bawah public class-nya ada sistem out println-nya yang biasanya saya gunakan untuk mengoutput string untuk pengenalan nama dan npm. Di bawahnya ada array matrix untuk penempatan state dan transisinya saat output. Di sini juga ada string yang saya gunakan untuk transisi yang sama untuk output, masih sama. Dan di bawahnya saya menggunakan variabel bertipe integer untuk menempatkan posisi pada state dan transisi pada saat keluar nanti di outputnya. Di sini juga saya menggunakan if dan else untuk menentukan diterimanya atau tidak program pada saat nanti di run. State atau program nanti di run ditentukan bisa masuk atau tidak. Nah, di sini juga ada hasilannya. Di sini hasilan yang berhasil kalau sesuai dengan transisi maupun state yang konsepnya yang sudah kita buat. Contohnya di sini saat kita memasukkan 4 state dan 2 transisi, maka dia akan bertuliskan string output diterima. Di bagian bawahnya di bagian bawah ada except. Dan selanjutnya jika program gagal, program akan gagal jika outputnya tidak sesuai dengan konsep yang sudah kita buat di dalam program. Contohnya kayak gini, saat kita masukin
memasukin transisinya secara asal, maka si program akan menolak dengan bacaan string output gagal. Sini saya akan menjelaskan program Java-nya yang sudah kami program untuk sesuai dengan mesin DFA. Oke, yang pertama kita akan diberi perintah untuk masukkan 4 state, kemudian kita harus masukkan 2 transisi sesuai dengan perintah dari tugas. Pertama, saya akan mengambil DFA-nya sesuai dengan contoh yang sudah kami presentasikan di dalam PPT. Oke, yang pertama key 0. Jika kita kasih 0, maka dia akan ke key 2. Kemudian key 0 jika kita ke 1, dia akan mengarah ke key 1. Kemudian key 1 kita beri angka 0 akan ke key 3. Key 1 diberi angka 1, maka akan ke key 0. Kemudian selanjutnya juga gitu, key 2 diberi 1 menjadi key 0. Kemudian diberi key 2 diberi 1 menjadi key 3. Kemudian key 3 kita kasih 0, dia akan mengarah ke key 1. Dan kemudian key 3 juga jika kita berikan ke key 1 akan mengarah ke key 2. Oke, kita masukkan string yang sesuai tadi ada di PPT. Klik. Nah, si program outputnya akan diterima oleh mesin karena sesuai dengan konsep pada DFA tersebut. Sini kita lihat transisinya ada 4, transisi ada 2, state ada 4. Kemudian inputannya hasilnya akan seperti ini, state key 0-nya akan sama dengan transisi yang ada di dalam transisi tadi di PPT. Nah, si string output sudah diterima oleh programnya. Oke, gimana kalau kita nggak memberikan program yang sama, namun transisinya berbeda? Contohnya kita akan memberikan transisi angka yang rancu kepada program, apakah dia akan menolak atau tidak. Oke, seperti sama tadi, 4 state, 2 transisi, namun kita kasih angka yang berbeda, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2. Kemudian kita masukkan string yang sama, akan diterima. Nah, string outputnya akan keluar gagal karena tidak sesuai dengan DFA. Dan transisinya pun tidak sesuai dengan konsep yang ada di dalam DFA tersebut, sehingga si mesin yang sudah kita program ini akan menolak perintah yang kita berikan. Jadi kita bisa lihat sendiri string di sini outputnya gagal dan ditolak karena transisi tersebut tidak sesuai dengan konsep dari DFA. Sekian dari kelompok kami. Nama saya Mrs. Adivianus Regar. Terima kasih.